Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kayaknya mesti kasih pantun nih ya. Bibir dingkul, makan kuaci. Assalamualaikum para pengunjung Superworld Karawaci. Hebat ya, bisa pantun adanya Sapri. Yaudah yuk, kita langsung ke acara pertama. Ini acara ini soft launching akan dihadiri oleh penulis langsung dan tim redaksinya Phoenix Publishing, yaitu Bapak Mehdi Zidan selaku sekaligus menjadi moderatornya. Udah siap? Oke, langsung aja kita beri tepuk tangan untuk Bapak Mehdi Zidan dan Ahmad Yanwa Samanto. Tepuk tangannya dong. Ayo buat para pengunjung langsung aja duduk ke sini, gratis kok, gratis. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kita langsung kasih hadiah yaitu kaos dari Garut Kota Illuminati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pengunjung Mall Karawaci, saya memperkenalkan kami dari Phoenix Publishing. Kami bersama ini baru saja menerbitkan buku unggulan kami yang berjudul Garut Kota Illuminati, dan kebetulan di sebelah saya telah hadir penulisnya, Bapak Ahmad Yanwa Samanto. Tapi sebelum beliau, Pak Ahmad ini membedah tentang isi buku ini, mungkin saya akan ceritakan sedikit bahwa apa sih alasan dari Phoenix Publishing menerbitkan buku bergenre kontroversi konspirasi Yahudi seperti ini. Jawabannya adalah bahwa kita dahulu waktu masih bernama Ufuk Publishing, kita sangat dikenal dengan beberapa buku kontroversi seri konspirasi Zionis. Sebut saja The Synagogue of Satan, ada The Illuminati karya Henry McCall, ada The New World Order karya Ralph Epperson, dan ada Freemasonry di Indonesia karya Paul van der Voort. Lalu kalau kita tarik ke sebelumnya, kita pernah menerbitkan buku yang tidak kalah kontroversi, yaitu Atlantis Lost Continent Finally Found karya Arisio Santos. Pasti saya yakin para pengunjung yang ada di sini pernah mendengar bahwa ada semacam dugaan kuat bahwa Atlantis yang hilang, yang selama ini oleh orang-orang Barat selalu dikaitkan dengan Laut Atlantik di sekitar benua itu, ternyata digugah, ditabrak, dihentikan anggapannya, dan dijelaskan bahwa sesungguhnya Atlantis itu, benua yang hilang itu ternyata ada di Nusantara. Dari dua buku tersebut ditambah dengan buku karya Pak Ahmad Yanwa Samanto, Peradaban Atlantis Nusantara, akhirnya perbincangan saya dengan Pak Ahmad bagaimana nih mencari titik temu antara dua genre buku, yaitu seri konspirasi Yahudi dengan seri Atlantis. Kata Pak Ahmad, oh itu saya sudah siapkan naskahnya, gayung bersambut. Jadi beliau sudah meneliti, ternyata peradaban Atlantis yang hilang itu bukan cuma sekedar peradaban Atlantis. Yang hilang di Nusantara itu ditemukan berikut dengan segala jenis hal-hal mencurigakan lainnya. Untuk itulah kita berinisiatif untuk membukukan Pak Ahmad menulis dan kita menerbitkan. Kurang lebih pengerjaannya hampir 5-6 bulan sampai terbit bulan ini. Kita berdua juga ke Garut dan sebagainya. Nah setelah itu sekarang sudah hadir
di tengah kawan-kawan bangsa Indonesia bahwa buku ini hadir untuk memenuhi rasa ingin tahu yang demikian deras dari para penggemar seri konspirasi dan para penganut teori Arisio Santos bahwa Atlantis itu adanya di Nusantara. Lahirlah buku Garut Kota Illuminati dengan tagline judul dari pencarian Hitler yang berujung di Indonesia. Ini pencarian Hitler ini juga memiliki beberapa hal mencengangkan. Emas para Sultan Nusantara hingga indikasi bangsa Yahudi itu keturunan Jawa. Dengan bangga saya mempersembahkan buku ini dan dengan bangga pula saya memperkenalkan kepada hadirin sekalian, di sebelah saya adalah Bapak Ahmad Yanwana Samanto. Mohon tepuk tangannya semua. Langsung saja saya akan memulai acara soft launching dan bedah buku ini. Pak Ahmad, pertama-tama saya ingin bertanya, ini karya yang keberapa? Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, om swastiastu. Para hadirin sekalian yang hadir di stand pameran hiburan media, perkenalkan nama saya Ahmad Yanwana Samanto. Ini adalah buku karya saya yang keempat atau kelima ya. Yang saya tulis sebetulnya bahannya sudah saya persiapkan lama, sudah ingin saya tulis agak lengkap, tetapi kemudian menemukan momentum dengan permintaan dari penerbit. Dan kalau kita bicara soal Illuminati, itu biasanya kan kesan utama dari buku-buku yang banyak beredar itu adalah sisi negatifnya saja. Kita tidak atau belum tahu bagaimana sejarah awalnya gerakan Illuminati itu sampai kemudian menjadi sehitam kelam sekarang. Isu aktual yang paling menarik mungkin sekarang dengan kehancuran atau bangkrutnya pemerintahan Amerika. Ya, itu ada kaitannya dengan gerakan Illuminati internasional, dengan kekuasaan para bankir yang kemudian mengacaukan tatanan ekonomi dunia. Begitu. Nah, itu terkait dengan Atlantis. Jadi Garut Kota Illuminati ini berusaha untuk menyingkap apa sih sejarah Illuminati dari awalnya sampai perkembangannya, sampai kemudian terjadi pembajakan dan penyimpangan, penyesatan gerakan ini oleh kelompok elit tertentu di dunia yang sampai sekarang masih menguasai sistem perekonomian dunia. Ya, salah satu yang paling besar, yang paling dikuasai ini adalah pemerintahan Amerika. Tetapi pemerintahan Amerika kemudian juga menguasai banyak negara di Indonesia ini. Dan sekarang, subhanallah ya, saya sebagai seorang muslim kaget gitu. Walaupun sebetulnya sudah bisa diperkirakan, ternyata kemudian terbukti bahwa Amerika sekarang bangkrut. Ya, pemerintahan diliburkan, tidak ada layanan publik, tidak ada, karena pemerintahnya tidak mampu menggaji para pegawai negeri Amerika. Seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Garut? Ini menarik juga. Ada sebuah isu di Garut itu ditemukan piramid. Jadi piramid yang lebih besar daripada piramida Giza di Mesir ternyata ada di Garut, dan bukan hanya satu, ada beberapa. Yang terkenal itu adalah piramida Sadahuri. Ini sedang diteliti oleh para ahli, termasuk para ahli dari tim kepresidenan. Setelah mereka selesai meneliti apa yang ada di Gunung Padang di Cianjur, yang itu juga sangat kontroversial karena ternyata ditemukan teknologi canggih di dalam bukit yang seolah-olah seperti bukit biasa, tapi ternyata itu adalah piramid yang dibangun oleh leluhur Nusantara 24 sampai 14.000 tahun yang lalu. Kita bayangkan 14.000 tahun yang lalu peradaban manusia di dunia itu berpusat di Nusantara, dan saat itu leluhur Nusantara sudah sangat canggih, sudah sangat berperadaban. Nah, jadi Garut ini memang merupakan sebuah entry point, dan sampai sekarang saya baru saja tadi malam kembali dari Garut Selatan karena ternyata banyak temuan-temuan baru juga yang mungkin belum sempat dituliskan dalam buku ini tentang banyak misteri Garut ya, yang terkait dengan
sejarah gerakan Illuminati, sejarah para nabi, kemudian juga terkait dengan sejarah perekonomian dunia, ya, termasuk bagaimana emas yang itu sebetulnya milik para sultan Nusantara itu tersimpan dengan rapi, dan itu sebetulnya menjadi jantung atau apa namanya, menjadi jantung lah, menjadi sumber darah bagi seluruh perekonomian dunia. Ya, ini hal-hal yang menarik yang kita bahas di Garut Kota Illuminati. Termasuk sampai kenapa ada isu Hitler itu sebetulnya matinya di Indonesia. Karena pada tahun 42 Hitler dibawa oleh pasukannya melalui kapal selam, melalui Selat Sunda. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk membantu pemerintahan RI saat ini, Presiden Soekarno dan Tentara Pembela Tanah Air. Sejarah-sejarahnya ada di Museum Perjuangan dan banyak sekali jejak-jejaknya. Kemudian 10 marinir Angkatan Laut Jerman atau Nazi pada saat itu yang tenggelam, kapal selamnya meninggal dan kuburannya ada di Megabendung di Garut. Buku ini juga dibahas. Oke, Pak Mas Samanto, mohon ditahan dulu penjelasan yang sangat berharga ini. Coba perhatikan. Kita perhatikan bersama-sama. Ini slideshow. Ini foto yang kita ambil waktu kita bersama. Bisa Pak Ahmad jelaskan dulu mungkin dari foto ini? Ya, jadi ada seorang kawan kita, salah seorang veteran Angkatan Darat, namanya Pak Ucep Jamhari. Beliau bercerita katanya, di kota saya ini, di Garut ini ternyata banyak jejak-jejak gerakan Illuminati atau gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kayaknya harus mesti kasih pantun nih ya. Bibir dingkul, makan kuaci. Assalamualaikum para pengunjung Superworld Karawaci. Hebat ya, bisa pantun, adanya Sapri. Yaudah yuk, kita langsung ke acara pertama. Ini acara ini soft launching akan dihadiri oleh penulis langsung dan PIM redaksinya Phoenix Publishing, yaitu Bapak Mehdi Zidan selaku sekaligus menjadi moderatornya. Udah siap? Oke, langsung aja kita beri tepuk tangan untuk Bapak Mehdi Zidan dan Ahmad Yanwa Samanto. Tepuk tangannya dong. Ayo buat para pengunjung langsung aja duduk ke sini, gratis kok, gratis. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kita langsung kasih hadiah yaitu kaos dari Garut Kota Illuminati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pengunjung Mall Karawaci, saya memperkenalkan kami dari Phoenix Publishing. Kami berulang ini baru saja menerbitkan buku unggulan kami yang berjudul Garut Kota Illuminati, dan kebetulan di sebelah saya telah hadir penulisnya, Bapak Ahmad Yanwa Samanto. Tapi sebelum beliau, Pak Ahmad ini membedah tentang isi buku ini, mungkin saya akan ceritakan sedikit bahwa apa sih alasan dari Phoenix Publishing menerbitkan buku bergenre kontroversi konspirasi Yahudi seperti ini. Jawabannya adalah bahwa kita dahulu waktu masih bernama Ufuk Publishing, kita sangat dikenal dengan beberapa buku kontroversi seri konspirasi Zionis. Sebut saja The Synagogue of Satan, ada The Illuminati karya Henry McCall, ada The New World Order karya Ralph Epperson, dan ada Freemasonry di Indonesia karya Paul van der Voort. Lalu kalau kita tarik ke sebelumnya, kita pernah menerbitkan buku yang tidak kalah kontroversi, yaitu Atlantis
Lost Continent Finally Found, karya Arisio Santos. Pasti saya yakin para pengunjung yang ada di sini pernah mendengar bahwa ada semacam dugaan kuat bahwa Atlantis yang hilang, yang selama ini oleh orang-orang Barat selalu dikaitkan dengan Laut Atlantik di sekitar benua itu, ternyata digugah, ditabrak, dihentikan anggapannya, dan dijelaskan bahwa sesungguhnya Atlantis itu, benua yang hilang itu ternyata ada di Nusantara. Dari dua buku tersebut ditambah dengan buku karya Pak Ahmad Yanwana Samanto, Peradaban Atlantis Nusantara, akhirnya perbincangan saya dengan Pak Ahmad bagaimana nih mencari titik temu antara dua genre buku, yaitu seri konspirasi Yahudi dengan seri Atlantis. Kata Pak Ahmad, oh itu saya sudah siapkan naskahnya, gayung bersambut. Jadi beliau sudah meneliti, ternyata peradaban Atlantis yang hilang itu bukan cuma sekedar peradaban Atlantis. Yang hilang di Nusantara itu ditemukan berikut dengan segala jenis hal-hal mencurigakan lainnya. Untuk itulah kita berinisiatif untuk membukukan, Pak Ahmad menulis dan kita menerbitkan. Kurang lebih pengerjaannya hampir 5-6 bulan sampai terbit bulan ini. Kita berdua juga ke Garut dan sebagainya. Nah setelah itu sekarang sudah hadir di tengah kawan-kawan bangsa Indonesia, bahwa buku ini hadir untuk memenuhi rasa ingin tahu yang demikian deras dari para penggemar seri konspirasi dan para penganut teori Arisio Santos bahwa Atlantis itu adanya di Nusantara. Lahirlah buku Garut Kota Illuminati dengan tagline judul dari pencarian Hitler yang berujung di Indonesia. Ini pencarian Hitler ini juga memiliki beberapa hal mencengangkan. Emas para sultan Nusantara hingga indikasi bangsa Yahudi itu keturunan Jawa. Dengan bangga saya mempersembahkan buku ini, dan dengan bangga pula saya memperkenalkan kepada hadirin sekalian, di sebelah saya adalah Bapak Ahmad Yanwana Samanto. Mohon tepuk tangannya semua. Langsung saja saya akan memulai acara soft launching dan bedah buku ini. Pak Ahmad, pertama-tama saya ingin bertanya, ini karya yang keberapa? Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Om Swastiastu. Para hadirin sekalian yang hadir di stand pameran Gramedia, perkenalkan, nama saya Ahmad Yanwana Samanto. Ini adalah buku karya saya yang keempat atau kelima ya, yang saya tulis. Sebetulnya bahannya sudah saya persiapkan lama, sudah ingin saya tulis agak lengkap, tetapi kemudian menemukan momentum dengan permintaan dari penerbit. Dan kalau kita bicara soal Illuminati, itu biasanya kan kesan utama dari buku-buku yang banyak beredar itu adalah sisi negatifnya saja. Kita tidak atau belum tahu bagaimana sejarah awalnya gerakan Illuminati itu sampai kemudian menjadi sehitam kelam sekarang. Isu aktual yang paling menarik mungkin sekarang dengan kehancuran atau bangkrutnya pemerintahan Amerika, ya, itu ada kaitannya dengan gerakan Illuminati internasional, dengan kekuasaan para bankir yang kemudian mengacaukan tatanan ekonomi dunia, begitu. Nah itu terkait dengan Atlantis. Jadi Garut Kota Illuminati ini berusaha untuk menyingkap
apa sih sejarah Illuminati dari awalnya sampai perkembangannya, sampai kemudian terjadi pembajakan dan penyimpangan, penyesatan gerakan ini oleh kelompok elit tertentu di dunia yang sampai sekarang masih menguasai sistem perekonomian dunia. Ya, salah satu yang paling besar, yang paling dikuasai ini adalah pemerintahan Amerika. Tetapi pemerintahan Amerika kemudian juga menguasai banyak negara di Indonesia ini. Dan sekarang, subhanallah ya, saya sebagai seorang muslim kaget gitu. Walaupun sebetulnya sudah bisa diperkirakan, ternyata kemudian terbukti bahwa Amerika sekarang bangkrut. Ya, pemerintahan diliburkan, tidak ada layanan publik, karena pemerintahnya tidak mampu menggaji para pegawai negeri Amerika. Seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Garut? Ini menarik juga. Ada sebuah isu di Garut itu ditemukan piramid. Jadi piramid yang lebih besar daripada piramida Giza di Mesir ternyata ada di Garut, dan bukan hanya satu, ada beberapa. Yang terkenal itu adalah piramida Sadahuri. Ini sedang diteliti oleh para ahli, termasuk para ahli dari tim kepresidenan. Setelah mereka selesai meneliti apa yang ada di Gunung Padang di Cianjur, yang itu juga sangat kontroversial karena ternyata ditemukan teknologi canggih di dalam bukit yang seolah-olah seperti bukit biasa, tapi ternyata itu adalah piramid yang dibangun oleh leluhur Nusantara 24 sampai 14.000 tahun yang lalu. Kita bayangkan 14.000 tahun yang lalu peradaban manusia di dunia itu berpusat di Nusantara, dan saat itu leluhur Nusantara sudah sangat canggih, sudah sangat berperadaban. Nah, jadi Garut ini memang merupakan sebuah entry point, dan sampai sekarang saya baru saja tadi malam kembali dari Garut Selatan karena ternyata banyak temuan-temuan baru juga yang mungkin belum sempat dituliskan dalam buku ini tentang banyak misteri Garut ya, yang terkait dengan sejarah gerakan Illuminati, sejarah para nabi, kemudian juga terkait dengan sejarah perekonomian dunia ya, termasuk bagaimana emas yang itu sebetulnya milik para sultan Nusantara itu tersimpan dengan rapi, dan itu sebetulnya menjadi jantung atau apa namanya, menjadi jantung, menjadi sumber darah bagi seluruh perekonomian dunia. Ya, ini hal-hal yang menarik yang kita bahas di Garut Kota Illuminati. Termasuk sampai kenapa ada isu Hitler itu sebetulnya matinya di Indonesia. Karena pada tahun 42 Hitler dibawa oleh pasukannya melalui kapal selam, melalui Selat Sunda. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk membantu pemerintahan RI saat itu, Presiden Soekarno dan Tentara Pembela Tanah Air. Sejarah-sejarahnya ada di Museum Perjuangan dan banyak sekali jejak-jejaknya. Kemudian 10 marinir Angkatan Laut Jerman atau Nazi pada saat itu yang tenggelam, kapal selamnya meninggal dan kuburannya ada di Megamendung di Garut. Di buku ini juga dibahas. Oke, Pak Mas Samanto, mohon ditahan dulu penjelasan yang sangat berharga ini. Coba perhatikan. Kita perhatikan bersama-sama. Ini slideshow. Ini foto yang kita ambil waktu kita ke sana. Bisa Pak Ahmad jelaskan dulu mungkin dari foto ini? Ya, jadi ada seorang kawan kita, salah seorang veteran Angkatan Darat, namanya Pak Ucep Jamhari. Beliau bercerita katanya, di kota saya ini, di Garut ini ternyata banyak jejak-jejak gerakan Illuminati atau gerakan seperti Gedung Bappenas, kemudian bagaimana harmoni itu arsitekturnya bentuk mata satu, ya, mata of Horus, kemudian juga bagaimana arsitektur lanskap di Taman Surapati itu mirip dengan gambar simbol mereka itu kepala kambing dan sebagainya. Tetapi ternyata Bandung dan Garut itu juga merupakan suatu tempat yang sangat strategis, terutama dari sisi filosofinya, dan lain sebagainya. Kenapa Garut menjadi hal yang penting? Dan sekarang ini Garut kita kenal, kemarin sempat ribut soal Bupati Aceh, gitu ya. Ternyata tidak hanya Bupati Aceh, soal dodol Garut, soal domba Garut, soal Garut Selatan yang terkait juga dengan sejarah Islam masuk di Jawa Barat, ya, dengan Kian Sancang. Ya. Kian Sancang ini adalah salah seorang pangeran dari keturunan Pajajaran kuno, ya, bahkan bukan sebelum Pajajaran itu, Tarumanegara, ya, yang konon kabarnya pernah
berguru langsung kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan kemudian membawa ajaran Islam ke Jawa Barat. Gitu. Nah ini akan kita terus teliti lagi. Nah, mungkin Pak Ahmad Samanto, saya kepingin Anda secara langsung menunjukkan apa sih sebenarnya dari gambar ini. Silakan kalau perlu berdiri, silakan berdiri. Ya hadirin sekalian, jadi ini gambar yang ditunjukkan oleh Pak Ucep Jamhari ketika kita menuju ke sana. Jadi di sini ada 12 jendela yang menyimbolkan lambang piramid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seterusnya. Di sisi hampir di 4 sisi ini ada 12. Nah ini menurut Pak Ucep Jamhari itu adalah lambang imamat atau kepemimpinan dalam gerakan Yahudi. Ya, sebetulnya hampir sama di dalam Kristen atau dalam Islam juga ada 12 imam, ada 12 orang-orang suci yang memimpin ini. Tapi versi Yahudi juga punya cerita sendiri. Jadi ada kemungkinan bahwa gedung ini dulunya adalah sebelum menjadi masjid, gedung ini adalah merupakan loji, merupakan sinagog yang dibangun oleh murid-murid daripada Madame Blavatsky, seorang teosof asal Jerman yang menjadi guru dari Hitler juga. Ya, Hitler juga banyak berguru kepada Madame Blavatsky. Dan Hitler itu yang menggerakkan kenapa dia ingin menjadi pemimpin dunia itu adalah mitologi tentang Thule, tentang Atala, tentang Atlantis. Jadi Hitler merasa bahwa dia adalah ras Arya paling unggul keturunan Atlantis. Seperti itu. Jadi, nah inilah kaitannya. Belum lagi ada ciri-ciri lain di Garut itu. Di sekitaran masjid ini ada alun-alun digunakan untuk tempat bermain anak-anak masyarakat. Ada domba Garut, bawa delman ya, lucu sekali di situ. Ada mobil-mobilan dan sebagainya. Tetapi juga ada heksagram, salah satu. Nah, ini adalah bentuk yang bangunan yang dibangun oleh Yahudi Belanda yang mempunyai simbol-simbol tertentu yang terkait dengan ajaran Illuminati. Ya. Kemudian di sini ada sebuah, secara awam sederhana kita lihat ini adalah sekedar tiang listrik, ya. Tapi dari konteks lingkungan sekitarnya ini adalah sebuah monolit, ya, monolit yang ada di Washington juga, ada di Vatikan juga. Bahkan mungkin ini adalah sebuah lambang yang sangat universal sebetulnya. Di Indonesia dikenal dengan lingga dan yoni, ya. Lingga itu lambang seksual lelaki, yoni itu perempuan kalau tidak salah, atau terbalik ya. Nah, tetapi oleh gerakan Illuminati ini menjadi ciri yang sangat penting, ya. Monolit ini. Ya. Di peradaban Mesir juga ada monolit. Di Toraja banyak sekali, ya. Di Nusantara ini banyak sekali betul-betul monolit atau yang kemudian menjadi menhir misalnya di beberapa situs-situs kabuyutan atau megalitikum. Seperti itu. Ada lagi ciri-ciri lain, misalnya tentang lambang. Nah ini di depan heksagram ini, di depan monolit, nah di sekitar ininya tuh ada sekali lambang-lambang yang terkait dengan Zionisme. Sementara itu belum. Ya, jadi temuan di kota Garut yang sebenarnya kota itu waktu kita datengin cuacanya enak, penduduknya sopan santun, tapi ternyata sejarah atau hal-hal yang masih mencurigakan itu cukup banyak tersimpan di sana. Dan sampailah akhirnya pengembaraan Pak Ahmad Samanto ini kepada sebuah tempat di area Gunung Sadahurib. Ya mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan juga apa sih kaitan antara Illuminati, Gunung Sadahurib, Atlantis. Mungkin nggak ada salah juga bercerita tentang bangsa Lemuria zaman dulu. Ya. Ya, jadi ada satu gunung di antara 4 gunung yang dicurigai bukan hanya sekedar gunung alami di Garut itu. Ya, bahkan kemarin Mas Fahmi, saya kemarin berangkat ke sana dengan beberapa kawan-kawan dari Bandung. Ada lagi ternyata di daerah Cicalengka, di Cilenca dan lain sebagainya. Perjalanan ke Garut Selatan itu ada banyak gunung-gunung yang kemungkinan besar itu sebetulnya gunung yang di-reshaping, ya, atau dibentuk ulang sehingga menjadi bentuk piramid. Dan sebagaimana kita tahu, piramid ini adalah merupakan sebuah bangunan purba yang
tidak hanya sekedar tempat ritual atau kalau di Mesir kadang-kadang dianggap sebagai makam, tapi itu juga bukan hanya sekedar berfungsi sebagai makam para raja atau tempat ritual agama-agama tertentu, tapi juga merupakan sebuah mungkin agak cukup kontroversial dan mengagetkan, itu sebuah semacam portal antar galaksi, Stargate seperti itu. Nah, para peneliti curiga di Shadahurib itu juga merupakan semacam Stargate, dan beberapa piramid yang ditemukan juga demikian. Begitu juga di Gunung Padang. Ya. Ada teknologi di dalamnya yang tersembunyi. Kelihatan dari luar hanya bentuk limas piramidal, tetapi di dalamnya ada bangunan-bangunan tertentu, ada teknologi tertentu. Ya. Nah, ini Gunung Shadahurib, ya, yang sangat piramidal sekali, yang kemungkinan mungkin dari bawah setengahnya ini adalah alami, tetapi yang ke atasnya itu dibentuk karena setelah digali oleh para peneliti, termasuk tim riset Katastrofik Purba dari yang di bawah pimpinan Pak Andi Arief, staf ahlinya Pak SBY, itu ada susunan bebatuan yang disusun sedemikian rupa. Jadi di balik tanah yang dikupas itu diketemukan susunan bebatuan yang disusun sedemikian rupa. Begitu juga yang di Gunung Padang Cianjur. Ya. Ternyata yang di Gunung Padang Cianjur bukan hanya 5 teras yang di puncaknya saja, tetapi juga sampai 100 meter ke bawah itu terdapat puluhan teras sharing yang disusun sedemikian rupa. Dan ketika digali borcoring, ditemukan ruangan di dalamnya yang berisi pasir silika yang sangat halus, yang kemungkinan itu adalah teknologi, ya, apakah teknologi hidroelektrik atau teknologi semacam antena antar galaksi. Ya, karena disitulah konon para leluhur Sunda menyusun kalender Sunda, Kalang Sunda, yang lebih tua daripada kalender Maya. Kemarin kita diributkan oleh isu kiamat 2012 karena berdasarkan kalender Maya, ya, ternyata kalender Sunda yang lebih tua daripada peradaban Maya bukan 2012, tetapi tahun ini 2013, antara November sampai Desember. Pergantian zamannya, bukan kiamatnya, tetapi pergantian zaman. Mungkin akan ada bencana dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Gunung Padang termasuk piramida Shadahurib ini adalah merupakan sebuah konstelasi. Ya, ketika tadi 2 malam yang lalu saya berdiskusi dengan Pak Won, banyak sekali data-data bahwa ternyata di planet Bumi ini memang ada semacam grid map atau peta jejaring vortex, ya. Vortex itu pusat-pusat energi yang terkait dengan astronomi dan lain sebagainya. Nah, situs-situs purba, ya, piramid atau punden berundak atau candi bahkan, itu ternyata merupakan titik-titik daripada di antara jejaring vortex itu, pusat-pusat energi bumi, ya, yang terkait dengan luar angkasa juga. Berbagai pembahasan yang dikemas oleh penulis, salah satunya menyebutkan bahwa benarkah Yahudi itu keturunan Jawa? Mungkin ini butuh penjelasan dari Pak Ahmad. Pak Ahmad siap jelasinnya. Pasti mereka, saya rasa, akan terperanjat mendengarnya. Silakan, Pak. Mungkin tidak hanya kita semua yang terperanjat, saya juga terperanjat, ya, karena awalnya sangat tidak percaya sekali, ya. Tetapi ternyata banyak bukti-bukti yang mengindikasikan hal itu, sehingga kenapa antara Jewish dengan Java, bahkan sekarang Java itu menjadi bahasa internasional untuk bahasa komputer, bahasa Jawa, ya. Kemudian juga kenapa ibu kota Tel Aviv, ibu kota Israel itu menggunakan nama resmi Javo Tel Aviv, ya, Jawa Tel Aviv. Nah, ini seorang budayawan M.H. Najib itu sudah menulis, dan kita masukkan juga di dalam buku ini, bahwa ternyata memang kalau dilihat dari telusurannya, ternyata Jewish, Yahudi yang asli, ya, Yahudi yang asli itu masih ada kaitannya keturunannya dengan dari Jawa. Nah, ini terkait dengan hipotesis bahwa Nusantara ini adalah induk peradaban dunia, ya. Nusantara ini adalah induk peradaban dunia, atau yang dikatakan oleh Profesor Stephen Oppenheimer yang bukunya juga diterbitkan oleh UFO, yaitu Eden in the East. Jadi bahkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai paling tidak nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu pernah di sini, pernah lahir di sini, pernah
bekerja di sini, berkeluarga di sini, membangun masyarakat di sini dan lain sebagainya. Ya, sehingga wajar kalau kemudian orang Yahudi yang sekarang habitatnya itu di Timur Tengah itu sebetulnya awalnya dari Sundaland, dari Nusantara, ya, dari Nusantara. Nah, di sini dibahas juga di dalam buku ini secara singkat ya, walaupun perlu penelitian lanjut dan saya rencananya ini akan saya teruskan penelitiannya sampai tingkat doktoral di UI tentang Nusantara sebagai pusat peradaban dunia, tempat lahirnya awal peradaban pertama umat manusia yang kemudian menyebar ke Mesir, menyebar ke Cina, menyebar ke Jepang, sampai ke Amerika, ya, seperti itu. Nah, jadi memang Jewes ini kan salah satu suku keturunan dari Nabi Yakub, ya, dari Nabi Ibrahim juga. Nah, kemudian anak-anak itu ada kurang lebih 12. Nah, tetapi kemudian yang sekarang tampil di muka bumi ini yang seperti gedung Bappenas, kemudian bagaimana harmoni itu arsitekturnya bentuk mata satu, ya, mata of Horus, kemudian juga bagaimana arsitektur lanskap di Taman Surapati itu mirip dengan gambar simbol mereka itu kepala kambing dan sebagainya. Tetapi ternyata Bandung dan Garut itu juga merupakan suatu tempat yang sangat strategis, terutama dari sisi filosofinya, dan lain sebagainya. Kenapa Garut menjadi hal yang penting? Dan sekarang ini Garut kita kenal, kemarin sempat ribut soal Bupati Aceh, gitu ya. Ternyata tidak hanya Bupati Aceh, soal dodol Garut, soal domba Garut, soal Garut Selatan yang terkait juga dengan sejarah Islam masuk di Jawa Barat, ya, dengan Kian Sancang, ya. Kian Sancang ini adalah salah seorang pangeran dari keturunan Pajajaran kuno, ya, bahkan bukan sebelum Pajajaran itu, Tarumanegara, ya, yang konon kabarnya pernah berguru langsung kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan kemudian membawa ajaran Islam ke Jawa Barat. Gitu. Nah, ini akan kita terus teliti lagi. Mungkin Pak Ahmad Samanto, saya kepingin Anda secara langsung menunjukkan apa sih sebenarnya dari gambar ini. Silakan kalau perlu berdiri, silakan berdiri. Ya, hadirin sekalian, jadi ini gambar yang ditunjukkan oleh Pak Ucep Jamhari ketika kita menuju ke sana. Jadi di sini ada 12 jendela yang menyimbolkan lambang piramid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terusnya. Di sisi hampir di 4 sisinya ada 12. Nah, ini menurut Pak Ucep Jamhari itu adalah lambang imamat atau kepemimpinan dalam gerakan Yahudi. Ya, sebetulnya hampir sama di dalam Kristen atau dalam Islam juga ada 12 imam, ada 12 orang-orang suci yang memimpin ini. Tapi versi Yahudi juga punya cerita sendiri. Jadi ada kemungkinan bahwa gedung ini dulunya adalah sebelum menjadi masjid, gedung ini adalah merupakan loji, merupakan sinagog yang dibangun oleh murid-murid daripada Madame Blavatsky, seorang teosof asal Jerman yang menjadi guru dari Hitler juga. Ya, Hitler juga banyak berguru kepada Madame Blavatsky. Dan Hitler itu yang menggerakkan kenapa dia ingin menjadi pemimpin dunia itu adalah mitologi tentang Thule, tentang Atala, tentang Atlantis. Jadi Hitler merasa bahwa dia adalah ras Arya paling unggul keturunan Atlantis. Seperti itu. Jadi, nah inilah kaitannya. Belum lagi ada ciri-ciri lain di Garut itu. Di sekitaran masjid ini ada alun-alun digunakan untuk tempat bermain anak-anak masyarakat. Ada domba Garut, bawa delman, ya, lucu sekali di situ. Ada mobil-mobilan dan sebagainya. Tetapi juga ada heksagram, salah satu. Nah, ini adalah bentuk yang bangunan yang dibangun oleh Yahudi Belanda yang mempunyai simbol-simbol tertentu yang terkait dengan ajaran Illuminati. Ya. Kemudian di sini ada sebuah, secara awam sederhana kita lihat ini adalah sekedar tiang listrik, ya. Tapi dari konteks lingkungan sekitarnya ini adalah sebuah monolit, ya, monolit yang ada di Washington juga, ada di Vatikan juga. Bahkan mungkin ini adalah sebuah lambang yang sangat universal sebetulnya. Di Indonesia dikenal dengan lingga dan yoni, ya. Lingga itu lambang seksual lelaki, yoni itu perempuan kalau tidak salah, atau terbalik, ya. Nah, tetapi oleh gerakan Illuminati ini menjadi ciri yang sangat penting.
ya, monolit ini. Ya. Di peradaban Mesir juga ada monolit. Di Toraja banyak sekali. Ya, di Nusantara ini banyak sekali betul-betul monolit atau yang kemudian menjadi menhir misalnya di beberapa situs-situs kabuyutan atau megalitikum. Seperti itu. Ada lagi ciri-ciri lain, misalnya tentang lambang. Nah ini di depan heksagram ini, di depan monolit, nah di sekitar ininya tuh ada sekali lambang-lambang yang terkait dengan Zionisme. Sementara itu belum mungkin. Iya, jadi temuan di kota Garut yang sebenarnya kota itu waktu kita datengin cuacanya enak, penduduknya sopan santun, tapi ternyata sejarah atau hal-hal yang masih mencurigakan itu cukup banyak tersimpan di sana. Dan sampailah akhirnya pengembaraan Pak Ahmad Samanto ini kepada sebuah tempat di area Gunung Sadahurin. Ya mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan juga apa sih kaitan antara Illuminati, Gunung Sadahurin, Atlantis. Mungkin nggak ada salah juga bercerita tentang bangsa Lemuria zaman dulu. Ya. Ya, jadi ada satu gunung di antara 4 gunung yang dicurigai bukan hanya sekedar gunung alami di Garut itu. Ya, bahkan kemarin Mas Fahmi, saya kemarin berangkat ke sana dengan beberapa kawan-kawan dari Bandung. Ada lagi ternyata di daerah Cicalengka, di Cilenca dan lain sebagainya. Perjalanan ke Garut Selatan itu ada banyak gunung-gunung yang kemungkinan besar itu sebetulnya gunung yang di-reshaping ya, atau dibentuk ulang sehingga menjadi bentuk piramid. Dan sebagaimana kita tahu, piramid ini adalah merupakan sebuah bangunan purba yang tidak hanya sekedar tempat ritual atau kalau di Mesir kadang-kadang dianggap sebagai makam, tapi itu juga bukan hanya sekedar berfungsi sebagai makam para raja atau tempat ritual agama-agama tertentu, tapi juga merupakan sebuah mungkin agak cukup kontroversial dan mengagetkan, itu sebuah semacam portal antar galaksi, Stargate seperti itu. Nah, para peneliti curiga di Sadahurin itu juga merupakan semacam Stargate, dan beberapa piramid yang ditemukan juga demikian. Begitu juga di Gunung Padang. Ya. Ada teknologi di dalamnya yang tersembunyi. Kelihatan dari luar hanya bentuk limas piramidal, tetapi di dalamnya ada bangunan-bangunan tertentu, ada teknologi tertentu. Ya. Nah ini Gunung Sadahurin, ya, yang sangat piramidal sekali, yang kemungkinan mungkin dari bawah setengahnya ini adalah alami, tetapi yang ke atasnya itu dibentuk karena setelah digali oleh para peneliti, termasuk tim riset katastrofik purba dari yang di bawah pimpinan Pak Andi Arief, staf ahlinya Pak SBY, itu ada susunan bebatuan yang disusun sedemikian rupa. Jadi di balik tanah yang dikupas itu diketemukan susunan bebatuan yang disusun sedemikian rupa. Begitu juga yang di Gunung Padang Cianjur. Ya. Ternyata yang di Gunung Padang Cianjur bukan hanya 5 teras yang di puncaknya saja, tetapi juga sampai 100 meter ke bawah itu terdapat puluhan teras sharing yang disusun sedemikian rupa. Dan ketika digali borcoring, ditemukan ruangan di dalamnya yang berisi pasir silika yang sangat halus, yang kemungkinan itu adalah teknologi, ya, apakah teknologi hidroelektrik atau teknologi semacam antena antar galaksi. Ya, karena disitulah konon para leluhur Sunda menyusun kalender Sunda, Kalang Sunda yang lebih tua daripada kalender Maya. Kemarin kita diributkan oleh isu kiamat 2012 karena berdasarkan kalender Maya, ya, ternyata kalender Sunda yang lebih tua daripada peradaban Maya bukan 2012, tetapi tahun ini 2013, antara November sampai Desember. Pergantian zamannya, bukan kiamatnya, tetapi pergantian zaman. Mungkin akan ada bencana dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Gunung Padang termasuk piramida Sadahurin ini adalah merupakan sebuah konstelasi. Ya, ketika tadi 2 malam yang lalu saya berdiskusi dengan Pak Won, banyak sekali data-data bahwa ternyata di planet Bumi ini memang ada semacam grid map atau peta jejaring vortex, ya. Vortex itu pusat-pusat energi yang terkait dengan astronomi dan lain sebagainya. Nah, situs-situs purba, ya, piramid atau punden berundak atau
candi bahkan itu ternyata merupakan titik-titik daripada di antara jejaring vortex itu, pusat-pusat energi bumi, ya, yang terkait dengan luar angkasa juga. Oke. Berbagai pembahasan yang dikemas oleh penulis, salah satunya menyebutkan bahwa benarkah Yahudi itu keturunan Jawa? Mungkin ini butuh penjelasan dari Pak Ahmad. Pak Ahmad siap jelasinnya. Pasti mereka, saya rasa akan terperanjat mendengarnya. Silakan Pak. Mungkin tidak hanya kita semua yang terperanjat, saya juga terperanjat ya, karena awalnya sangat tidak percaya sekali ya. Tetapi ternyata banyak bukti-bukti yang mengindikasikan hal itu, sehingga kenapa antara Jewish dengan Java, bahkan sekarang Java itu menjadi bahasa internasional untuk bahasa komputer, bahasa Jawa. Kemudian juga kenapa ibu kota Tel Aviv, ibu kota Israel itu menggunakan nama resmi Javo Tel Aviv, Jawa Tel Aviv. Nah, ini seorang budayawan M.H. Najib itu sudah menulis, dan kita masukkan juga di dalam buku ini bahwa ternyata memang kalau dilihat dari telusurannya, ternyata Jewish, Yahudi yang asli, ya, Yahudi yang asli itu masih ada kaitannya keturunannya dengan dari Jawa. Nah, ini terkait dengan hipotesis bahwa Nusantara ini adalah induk peradaban dunia, ya. Nusantara ini adalah induk peradaban dunia, atau yang dikatakan oleh Profesor Stefan Oppenheimer yang bukunya juga diterbitkan oleh UFO, yaitu Eden in the East. Jadi bahkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai paling tidak nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu pernah di sini, pernah lahir di sini, pernah bekerja di sini, berkeluarga di sini, membangun masyarakat di sini dan lain sebagainya. Ya, sehingga wajar kalau kemudian orang Yahudi yang sekarang habitatnya itu di Timur Tengah itu sebetulnya awalnya dari Sundaland, dari Nusantara, ya, dari Nusantara. Nah, di sini dibahas juga di dalam buku ini secara singkat ya, walaupun perlu penelitian lanjut, dan saya rencananya ini akan saya teruskan penelitiannya sampai tingkat doktoral di UI tentang Nusantara sebagai pusat peradaban dunia, tempat lahirnya awal peradaban pertama umat manusia yang kemudian menyebar ke Mesir, menyebar ke Cina, menyebar ke Jepang, sampai ke Amerika, ya, seperti itu. Nah, jadi memang Jewish ini kan salah satu suku keturunan dari Nabi Yakub, ya, dari Nabi Ibrahim juga. Nah, kemudian anak-anak itu ada kurang lebih 12. Nah, tetapi kemudian yang sekarang tampil di muka bumi ini yang menandatangani sebuah perjanjian bersama John F. Kennedy yang mengakui bahwa emas yang dijadikan kolateral Bank Dunia atau yang menjadi kolateral untuk Federal Reserve itu ada 57.000 ton emas dari Nusantara yang dimiliki oleh para sultan dan raja Nusantara ketika zaman penjajahan, sebagai hasil dari perdagangan rempah-rempah, sebagai hasil dari pertambangan emas yang sangat kaya di Nusantara, itu dipinjam oleh mereka. Ya, jadi sebetulnya bukan Indonesia yang berhutang pada Amerika, tapi Amerika yang berhutang pada Indonesia. Paling tidak dia harus membayar royalti sewa dari 57.000 ton emasnya itu. Nah, itu dicatat dalam Green Hilton Agreement. Kemarin salah seorang kawan kita di Unpad berhasil lulus disertasi doktornya bercerita atau meneliti tentang Green Hilton Agreement ini. Jadi benar adanya. Jadi kenapa sekarang bangkrut Amerika? Kualat. Ya, kualat. Karena dia ngambil emas kita, nyewa, nggak bayar hutangnya, malah kita dibilang berhutang pada mereka. Padahal itu adalah milik kita. Ya, jadi di sini kita cerita soal Garut, kita cerita soal Atlantis, kita cerita soal peradaban dunia, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi ke masa depan. Siapa yang akan menjadi superpower dunia ke depan? Ya. Modalnya dari kita. Oke Pak Ahmad, ini satu tema pembahasan lain yang sesuai di subjudul, yaitu masalah Hitler. Tadi sudah disinggung, tapi mungkin yang perlu disinggung adalah apa sih yang didapat dari Hitler yang belajar kepada Madame Blavatsky, semangat apa sehingga dia sempat mencari Nusantara ini sebagai tempat tujuan. Terus tujuannya tujuan apa? Ya, seperti itu. Awalnya mungkin Hitler itu terobsesi menjadi kaisar atau menjadi pemimpin dunia atau gerakan fasisme, ya. Karena memang pada awalnya Hitler itu dibina oleh kelompok Illuminati juga. Hitler dibina oleh salah satu kelompok Illuminati atau kelompok Freemason.
Tetapi kemudian setelah dia menjadi kuat, menguasai Jerman, bahkan juga menguasai Eropa pada waktu itu, dia kemudian kebutuhannya meningkat. Tidak hanya kebutuhan material duniawi, dia merasa ada kebutuhan spiritual. Akhirnya dia mencari sejarah. Dia ketemu tentang sejarah Atlantis, ya, dari Plato itu. Bahkan dulu kan Alexander the Great atau Iskandar Dzulkarnain dalam sejarah Islam itu juga sama, terobsesi oleh cerita Plato soal Atlantis itu, sampai dia nyampe ke India dan kemudian ke Indonesia. Orang-orang Minang mungkin akan tahu sejarah bagaimana kaitan Iskandar Dzulkarnain dengan suku Minang, ya, Minangkabau. Nah, kembali ke tadi ke Hitler juga demikian. Hitler mencari-cari tentang Atlantis sampai dia ke Tibet, ya. Dan di Tibet dia hanya menemukan beberapa manuskrip, beberapa sejarah yang terkait dengan teknologi kaum Lemuria atau Atlantis. Misalnya Hitler bisa membuat pesawat anti gravitasi piring terbang, teknologi canggih, dan teknologi Jerman itu maju sampai sekarang antara lain karena menyerap teknologi dari Atlantis warisan itu, ya. Formula bagaimana membuat piring terbang yang kita kenal sebagai UFO itu Hitler dapatkan di sana. Tetapi ajaran mengenai realitas ketuhanan, realitas kemanusiaan, dan kearifan-kearifan yang sangat lebih mendalam dan lebih luas dari warisan dari peradaban Lemuria dan Atlantis itu tidak ada di India, tidak ada di Tibet. Karena Tibet dan India itu hanya merupakan tempat kedua persinggahan dari para pengungsi dari Atlantis yang musnah di Indonesia. Ya, peradaban Lemuria dan Atlantis puluhan ribu tahun yang lalu, paling tidak antara tahun meletusnya Gunung Toba 75.000 tahun lalu sampai terjadi banjir besar Nabi Nuh kurang lebih 12.000 tahun lalu, itu ada dua peradaban besar, Lemuria dan Atlantis, yang pusatnya menurut banyak penelitian terbaru di dunia, yaitu Profesor Dr. Aryo Santos dengan bukunya Lost Continent Past Final Phone, ya, Atlantis, kemudian juga Profesor Dr. Stephen Oppenheimer dari Oxford University dari Inggris, dia orang Jerman. Dia juga meneliti dan mendapat kesimpulan bahwa memang Nusantara atau Sundaland atau Asia Tenggara ketika Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia, dan Laut Cina Selatan ini masih merupakan sebuah benua besar, itu adalah merupakan cikal bakal peradaban umat manusia. Jadi manusia beradab pertama ada di sini, menemukan teknologi pertanian, budaya pertanian, menjinakkan hewan, bahkan metalurgi, ya. Metalurgi itu kita pertama kali yang menemukan, ya. Bahkan ketika berikutnya juga kita menemukan fakta bahwa teknologi senapan, meriam dan sebagainya itu bukan dari Cina, tapi dari Nusantara awalnya, seperti itu. Ya, jadi Hitler boleh dikatakan mencari keunggulan dunia dan akhirat lah, sampai akhirnya dia terdampar di Nusantara setelah membawa senjata untuk para pejuang pembela tanah air melawan Belanda. Nah, Hitler kemudian menikah dengan orang Garut. Nah, ini ada strategi penting lagi, menikah dengan orang Garut, orang Muslim, dan Hitler masuk Islam. Bahkan Pak Ucep kenal betul, Pak Ucep Jamhari, siapa kiai yang menikahkan Hitler dengan orang Garut itu. Ya. Nah, setelah menikah, Hitler pindah ke Surabaya, kemudian ke Sumbawa, dan bekerja sebagai pelayan kesehatan, bekerja di semacam puskesmas di sana, dan meninggal kuburannya dari Surabaya. Ada buku tersendiri dari penerbit lain tentang Hitler mati di Indonesia ini, dan Hitler Muslim, masuk Islam akhirnya setelah itu. Ya, jadi memang pencarian material dan spiritual. Ya Pak Ahmad, untuk para hadirin, saya sekedar menginformasikan bahwa buku ini baru terbit sekitar kurang dari seminggu, dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil kerja keras Pak Ahmad Samanto berbuah baik, termasuk menjadi salah satu yang cepat penjualannya, karena apa yang diteliti oleh Pak Ahmad merupakan sesuatu yang betul-betul wilayah concern. Dan untuk sesi berikutnya, saya rasa saya memberi kesempatan kepada siapapun Anda semua untuk bertanya langsung kepada penulis buku ini, Pak Ahmad Samanto. Dan untuk dua orang pertanyaan pertama akan kami kasih hadiah kaos Garut Kota Illuminati. Silakan. Ayo yang mau bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya, nama Indra. Mungkin saya berkesan dengan penjelasan Pak Ahmad Yanuar Samanto ya tentang mengenai buku ini. Cuman mungkin saya akan tanyakan,
Yang pertama, apakah motivasi Pak Ahmad menulis Garut Kota Illuminati? Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada data otentik mengenai bahwa Garut itu kota Illuminati, bukan hanya oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia, tapi harus diakui juga ilmuwan asing, internasional termasuk, supaya memang benar bahwa Garut itu kota Illuminati. Apa manfaatnya juga bagi generasi muda yang akan datang mengenai pembahasan seperti ini? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Silakan Bapak Ahmad. Terima kasih Mas Indra, pertanyaan yang cerdas, bagus sekali, dan itu memang perlu kita ketahui. Ya. Jadi begini, apa niat saya? Sebetulnya niat saya itu adalah mencari kebenaran, ya, karena saya seorang pembelajar. Ya, kebetulan terakhir S1 saya di Filsafat Islam. Ya, jadi saya terus mencari kebenaran, gitu kan, berusaha mencari kebenaran, termasuk kebenaran tentang sejarah, gitu kan. Juga kenapa konflik-konflik yang sekarang terjadi di dunia modern ini kok sedemikian runyamnya dan sebagainya, itu juga kita perlu cari akar masalahnya. Ya, ternyata akar masalahnya menurut kajian filsafat Islam itu adalah ketika dominannya ideologi materialisme. Ya, ideologi materialisme itu adalah ideologi yang mempertuhankan segala hal yang bersifat materi dan menolak hal-hal yang sifatnya spiritual, apalagi berdasarkan ilahiyah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu gerakan Illuminati yang kemudian diselewengkan oleh Yahudi Ashkenazi ini atau menjadi Freemason dan gerakan Zionis itu sangat ateis, sangat sekular, sangat menolak kebenaran dari kitab-kitab suci apapun. Ya, tidak hanya kitab suci Islam yang ditolak, kitab suci Kristen pun dari Bible dan Injil itu ditolak juga oleh mereka. Dianggapnya segala sesuatu yang bersifat tradisional, segala sesuatu yang bersifat berkaitan dengan Tuhan, dengan langit, dengan malaikat, dengan tradisi dan sebagainya itu adalah bukan kebenaran. Dianggapnya bukan sesuatu yang penting dan bukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, inilah yang kemudian mereka menyimpangkan yang tadinya lambang mata satu atau one eyes itu ya. Itu tadinya adalah bukan mata satu, tetapi mata ketiga, the third eyes, yang oleh orang India dijadikan simbol di sini, dot. Kemudian di Bali juga, di beberapa peradaban ada, di sini dijelaskan di buku ini. Jadi awalnya itu adalah lambang mata batin, ya, mata Tuhan, mata ilahiyah, yang oleh para sarjana Barat mungkin disebut dengan kelenjar pineal atau pineal gland, yaitu ada satu organ vital di dalam otak kita, di tengah, di atas batang otak kita yang kecil, tetapi sangat strategis karena itu bisa menghubungkan antara dunia materi dengan dunia spiritual. Itu adalah antena spiritual, antena ilahiyah, atau disebut God spot, yang bisa menjadi jembatan komunikasi antara manusia yang masih terikat dengan material dengan spiritnya, yang itu adalah bagian daripada spirit min ruhilah, dari Tuhan, dari ruh spirit Tuhan, seperti itu. Nah, yang lambang yang tadi mata satu itu tadinya adalah merupakan lambang mata Tuhan atau sesuatu yang terkait dengan ilahiyah, itu kemudian disimpangkan menjadi mata satu yang hanya mempunyai materi, mampu melihat dengan aspek material saja. Ya, jadi mata harusnya kan mata dua, yang satu ditutup sehingga hanya satu mata, yaitu mata materialisme, yang spiritualnya ditutup. Ya, apalagi yang ketiganya mungkin. Nah, jadi ada penyimpangan lambang-lambang dan simbol daripada gerakan Illuminati yang tadinya sangat ilahiyah, yang sangat spiritual dan material sekaligus dalam sebuah kaitan yang integral, gitu ya, pandangan dunia yang kafah, yang holistik, itu kemudian dikurangi atau dikorupsi sedemikian rupa sehingga menjadi materialisme. Nah, di sini di buku dijelaskan. Bahkan ada seorang peneliti, Richard Casaron namanya, dari Amerika, dia menjelaskan itu. Dan ternyata gerakan Illuminati yang masih ilahiyah atau monoteistik ini itu menyimpan kode-kode di desain katedral, gotik, gereja-gereja di seluruh dunia misalnya. Ada lambang-lambang tertentu yang itu pun kemudian oleh gerakan Illuminati modern atau Freemasonry modern disimpangkan lagi. Ya, diganti, maknanya dirubah-rubah. Yang tadinya maknanya merupakan makna yang sangat yang terkait dengan ajaran para nabi, itu disimpangkan. Misalnya dua pilar, ya. Menara Kembar kemarin WTC itu dibom, bukan muslim yang ngebom. Ya, karena sebetulnya menara kembar itu adalah lambang dari pilar Joachim dan Boaz yang dalam tradisi Yahudi
menggambarkan yin yang aspek berpasang-pasangan dari segala ciptaan ini, ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan, ada siang dan malam, ada kebaikan, ada kejahatan, ada keburukan dan kebaikan dan segala macam, semua berpasang-pasangan. Nah, tetapi ajaran Illuminati, ya, jadi kita bisa menelusuri bagaimana makna yang sebenarnya, kemudian bagaimana kemudian terjadi penyimpangan. Di dalam buku ini dijelaskan, ya, bahwa ternyata arsitektur tampak muka dari gereja-gereja di seluruh dunia, terutama gereja Katolik Gotik, itu masih menyimpan lambang-lambang itu. Hanya kemudian disimpangkan ajarannya. Begitu juga piramid-piramid. Ya, piramid-piramid juga awalnya dibangun oleh salah satunya oleh Nabi Idris, oleh Hermes Trismegistus, ya. Bahkan mungkin oleh anak-anak Nabi Adam. Dan menariknya di Nusantara itu banyak. Di Lebak Sipduk Banten itu ada bentuk piramid yang sangat tua sekali, yang lebih tua daripada piramid Mesir, bahkan lebih tua dari Borobudur, bahkan mungkin lebih tua juga dari Gunung Padang. Di Lampung juga ada bentuk piramid. Di Bandung ini banyak. Kemarin saya paling tidak di Garut ada 4, ada Gunung Sadahurip, ada Gunung Haruman, Gunung Kaledong. Kemudian kemarin saya menemukan lagi 2 di Calengka. Ada lagi yang di bawah laut, ya. Nah, bagaimana fungsi dan ininya masih harus diteliti. Nah, tentunya memang hipotesis Garut sebagai salah satu kota Illuminati yang sangat ini masih harus diteliti, Mas Indra, ya. Ini sebetulnya tadinya saya maunya Garut kota Illuminati tanda tanya gitu. Ya, mungkin yang lebih cocok seperti itu tanda tanya, tapi biarlah tanda tanya itu ada di kepala kita masing-masing supaya kita bertanya terus, ya, jangan percaya dulu gitu kan, oh itu bohong, mas sangat bohong. Ya, saya memang melemparkan pertanyaan supaya diteliti lebih lanjut gitu, ya. Dan kenapa misalnya Garut dijadikan target oleh gerakan Illuminati zamannya Madam Blavatsky? Karena memang Garut juga terkait dengan ajaran ilahiyah. Jadi selalu ada terjadi perang antara hitam dan putih, antara ajaran ilahiyah apapun agamanya, ya. Saya tidak membatasi pada agama terakhir Islam saja, Islamnya Muhammad. Karena ternyata Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Konghucu, Taoise dan lain sebagainya itu awalnya satu. Awalnya dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi kemudian sesuai perkembangan zaman terjadi penyimpangan dan deviasi dan sebagainya. Walaupun nanti sebetulnya mereka masih memiliki akar yang sama, ya, masih memiliki akar yang sama. Nah, jadi itu kurang lebih tujuan saya untuk menulis buku ini adalah kita memancing masyarakat untuk memikirkan lebih dalam tentang berbagai hal, tentang berbagai gerakan dan lain sebagainya. Kenapa sekarang Zionis Israel begitu menjajah Palestina? Kenapa kemudian lobby Zionis Amerika itu sangat menguasai pemerintahan Amerika? Dan itu kita bisa memahami dengan kita baca buku ini, baca buku Peradaban Atlantis Nusantara, bahkan bukunya Aristo Santos dan Stephen Oppenheimer, kita bisa memahami, oh kenapa sekarang Amerika bangkrut. Kita paham karena ekonomi Amerika dikuasai oleh kaum Illuminati. Dengan Mas Indra, ya, Mas Indra, saya mau kasih hadiah dulu. Mungkin Pak Ahmad Samanto yang memberikan. Sekarang dibuka, Pak, dibuka. Selamat, dibuka aja, dibuka. Mas, naik. Naik aja. Tunjukkan, Mas. Ya, oke. Ya, dari Karawaci. Ya, kita mau beli buku ini nggak? Coba nanti lah, ya. Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Samanto, menarik. Saya sambil lewat tadi melihat ada Hitler, luar biasa ini, kemudian meluncur ke Garut, ya. Hitler yang selama ini saya pahami itu seorang yang sangat kejam, biadab, dan sangat Yahudi, ya. Selama ini sangat karena lahir dari tradisi yang konon orang tuanya juga katanya pendeta, ya, dan sebagainya. Jadi dari tradisi agama yang sangat kuat sebenarnya. Kemudian mungkin karena terbentur pada urusan-urusannya sifatnya politis, mungkin kemudian Hitler menjadi seorang yang sangat luar biasa dikenal kejam. Saya tadi menggarisbawahi kenapa Hitler ketika sampai ke Garut, ke Nusantara,
kemudian masuk Islam. Jadi saya terkejut betapa Hitler yang selama ini dipahami luar biasa kejamnya kemudian masuk Islam. Seperti apa kronologisnya kalau boleh saya tahu? Saya juga ingin penasaran dengan buku yang Mas Ahmad tulis ini, membicarakan tentang seorang tokoh yang luar biasa di dunia, dikenal dengan kekejamannya dan sebagainya, tetapi meluncur di Nusantara dan di Garut pula. Jadi ini apa kira-kira data-datanya seperti apa kalau boleh saya tahu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Eni. Ya. Jadi memang ini satu hal yang menarik terkait dengan sejarah Atlantis. Kemudian bagaimana Hitler itu kemudian bisa berubah 180 derajat. Ya. Hitler ketika muda dia adalah seorang aktivis sosialis yang sangat kuat, ya, rada-rada fasis juga. Nah, dan dia pernah dibina dan didekati oleh orang-orang Yahudi, sehingga dia dia pernah melaksanakan beberapa misi-misi Yahudi untuk mengadu domba antar bangsa di Eropa pada waktu itu. Ya. Nah, jadi memang ada jejak-jejak Zionisme atau Freemasonry atau Illuminati yang sudah menyimpang kepada diri Hitler, sehingga akhirnya menjadi seorang fasis yang sangat kejam. Nah, tetapi kemudian kekejaman Hitler ini juga kemudian sebetulnya agak dilebih-lebihkan juga oleh konspirasi Zionis dunia, ya. Peristiwa Holocaust itu tidak sehebat seperti gambaran di dunia, karena itu terjadi umum, namanya juga sedang perang, ya, terjadi pembantaian dan sebagainya, itu wajar hal seperti itu, ya. Nah, tapi kemudian Hitler ini sempat kecewa terhadap guru-gurunya dari kalangan Freemason atau Yahudi ini. Ya, dia merasa kecewa dan sebagainya karena dia merasa seolah hanya diperbudak saja oleh mereka gitu. Sehingga kemudian dia mencari sesuatu yang lebih, mencari makna kehidupan yang lebih, mencari nilai-nilai kehidupan yang lebih, sampai akhirnya dia belajar tentang sejarah Atlantis dari Plato, kemudian mencari di mana lokasi Atlantis sampai ke Tibet, ya, belajar dari para biku-biku atau pendeta-pendeta di Tibet, bahkan juga belajar pada para ulama, ya, ada banyak tuh di internet, kita bisa searching mungkin bagaimana Hitler misalnya belajar agama Islam pada Ayatullah Burunjerdi, kemudian kepada seorang ulama di Mesir, di Arab Saudi juga. Jadi dia belajar, bertanya tentang hakikat kehidupannya kepada para ulama Islam, juga kepada para pendeta yang masih memegang ajaran Kristen yang asli seperti itu. Nah, jadi memang ada semacam gejolak batin di dalam dirinya. Di samping dia ada rasa bersalah karena sebagai panglima perang dia banyak membunuh orang, dia juga kemudian mencari ketenangan jiwa lah, mencari sesuatu yang bisa memberi makna pada kehidupannya. Nah, sehingga setelah kemudian dia nyampe di Garut, dia ketemu dan bergaul dengan para ulama pesantren di Garut, dan bahkan kemudian dinikahkan dengan salah seorang kiainya, begitu. Nah, akhirnya dia menemukan Islam di sana. Jadi memang apakah itu mungkin pertobatan Hitler? Bisa jadi, ya, walau alam bisawab. Atau memang sesuatu yang sejak muda dia cari, dia ingin menjadi manusia yang unggul, ya, baik secara material maupun secara spiritual. Waktu muda dia sangat material, sangat ingin menaklukkan dunia dan menguasai teknologi apapun, sehebat apapun, ya. Tetapi ketika dia makin tua, dia menyadari bahwa yang menjadi hakikat kemanusiaan itu bukan materi, tetapi spirit, ruh, ya. Sehingga dia belajar pada orang Tibet, dia belajar pada Buddha, dia belajar pada India, ya. Lambang swastika Nazi itu kan sebetulnya lambang Hindu, ya, diambil dari Hindu, dari kearifan Hindu. Itu simbol-simbol mandalik yang juga terkait. Nah, tentang Hindu dan Buddha juga ini sangat menarik, ya, karena Nusantara ini adalah itu peradaban dunia. Maka sebetulnya Hindu dan Buddha yang asli itu awalnya dari sini, baru kemudian migrasi ke mana? Ke India. Walaupun Siddhartha Gautama itu lahir di Kapilavastu, ya, pendiri agama Buddha ini. Tapi ternyata kan dalam sejarah terbukti bahwa ajaran Buddha itu tumbuh suburnya itu di Nusantara, di Sriwijaya, di Jawa dan sebagainya. Peninggalannya lebih banyak di Pulau Jawa dibandingkan di India misalnya. Ya, mulai dari di Sriwijaya, ya, di Palembang, kemudian di Batu Jaya tuh, di Kerawang, ya, itu awal abad Masehi, ya, peninggalan Buddha. Dan Candi Borobudur yang sangat fenomenal. Ternyata Candi Borobudur ini sekarang lagi rame. Apakah ini peninggalan
buatan umat Buddha atau Nabi Sulaiman. Nah, sekarang lagi ramai di internet itu berdebat. Tetapi saya melihat ada satu titik temu karena ternyata Siddhartha Gautama itu juga tidak lain daripada Zulkifli yang disebut dalam Al-Quran. Dan Zulkifli ini sebutan orang-orang Arab terhadap orang suci dari Kifl, dari kafilah Wastu, yaitu Siddhartha Buddha Gautama. Oleh karena itu ajaran Buddha sangat akhlaki, sangat berakhlak, sangat dekat dengan ajaran akhlak Islam. Walaupun tidak bicara soal tauhid dalam konteks Islam Nabi Muhammad, tetapi simbol yang tersimbolkan di Candi Borobudur itu sangat monoteistik, sangat mengajarkan orang untuk melakukan perjalanan spiritual dari tahapan-tahapan awal manusiawi yang sangat hewani sampai kepada manusiawi yang arupa datu yang lepas daripada bentuk ikatan materi sampai pada nirwana, sampai moksa, sampai fana filah, sampai betul-betul monoteis bersatu dengan Tuhan atau kembali kepada Tuhan di puncaknya yang satu itu, yang stupa paling atas. Nah, jadi banyak hal menarik tentang sejarah Nusantara ini harus kita gali. Tidak hanya Garut, ya, Garut, Jogja, bahkan hampir semua daerah. Di Ambon juga. Di buku ini juga ditulis bagaimana pandangan seorang pencari kebenaran dari kalangan Kristen yang sampai akhirnya pada sebuah keyakinan bahwa Nabi Isa itu akan muncul kembali di akhir zaman bersama Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad itu di Nusantara, ya. Bahkan secara spesifik dikatakan Golden Gate-nya Nabi Isa itu ada di daerah Ambon, yaitu sebuah kota namanya Serua. Di sini dibahas. Nah, jadi memang ini adalah sebuah proses, Bu. Proses perjalanan kesempurnaan pencarian jati diri manusia, gitu. Hitler yang sekejam itu pun ternyata kemudian masih bisa bertobat. Dalam sejarah Islam juga kan kita kenal bagaimana Umar bin Khattab misalnya pembunuh kemudian menjadi bertobat dan soleh akhirnya sangat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Sudah cukup Ibu? Untuk Ibu Eni, ya.